Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi yang indah, nafas kehidupan yang baru yang Tuhan beri lagi kepada kami. Selalu baru tiap pagi berkat-Mu kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu saat ini. Maka oleh karena itu, ya Tuhan, berkatilah hati pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang memberkati mengajari kami, sehingga firman Tuhan boleh menjadi rema bagi kami. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan 4 ayat 2. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tanpa sadar manusia seringkali menambahi dan mengurangi firman Tuhan untuk membenarkan tindakan-tindakannya yang salah. Sepasang suami istri pulang dari gereja bertengkar karena menggunakan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta di gereja untuk menyerang pasangannya. Suami menyalahkan istri dan mengutip ayat Alkitab yang diberitahukan oleh pendeta melalui firman di gereja. Kemudian dia gunakan itu untuk menyerang istrinya, ayat-ayat firman Tuhan itu. Demikian juga sebaliknya, istri menyerang suami. Karena itu suatu perbuatan yang tidak baik Bapak Ibu Saudara-saudara, dapat membuat kita menjadi berdosa karena menambahi dan mengurangi firman Tuhan untuk kepentingan kita. Kita serang orang lain, kita hakimi orang lain, lalu kita mengutip ayat-ayat Alkitab. Itu sangat-sangat tidak baik, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu, Musa mengingatkan bangsa Israel untuk tidak menambahi dan mengurangi apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Hal itu tepat ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan. Musa sendiri kita tahu tidak ikut masuk ke tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara-saudara, hanya bangsa Israel. Tetapi Musa lah yang dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel agar mereka hidup dalam ketetapan Tuhan. Tidak menggunakan firman Tuhan untuk membenarkan tindakan-tindakan mereka yang salah. Hal ini menjadi penting di mana bangsa itu akan masuk ke tanah perjanjian, tanah yang baru yang akan mereka tinggali, tanah baru bagi mereka, di mana di dalamnya terdapat suku-suku asli Kanaan. Dan mereka berbaur dengan suku-suku asli Kanaan, di mana suku-suku asli Kanaan itu menyembah berhala, menyembah Baal, ilah-ilah. Itu sebabnya Tuhan Allah mengingatkan bangsa itu agar hidup dalam ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh. Agar mereka tidak menjadi amnesia rohani, di mana mereka akan lupa akan kebaikan Tuhan kepada mereka. Nah, apa itu amnesia rohani Bapak Ibu Saudara-saudara? Sebelum kita melihat amnesia rohani, maka terlebih dahulu kita melihat arti kata amnesia. Amnesia adalah sebuah kondisi di mana seseorang kehilangan ingatan sehingga melupakan nama, informasi, ataupun peristiwa penting di masa lalu. Nah, dalam hal kerohanian bisa muncul pula istilah amnesia rohani, di mana amnesia rohani ini dapat menjadi wabah yang menjangkiti orang percaya. Banyak yang mungkin mereka dulunya adalah orang yang setia melayani Tuhan, rajin beribadah,
bersedia untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan kekayaannya untuk mendukung kegiatan gereja, tetapi setelah diberkati, semakin berjaya, semakin kaya, tetapi justru sibuk hanya menikmati berkat-berkat Tuhan itu saja dan tidak lagi mau melayani, bahkan lupa kepada Tuhan dan kepada sesama yang memerlukan bantuan. Karena itu Musa mengingatkan umat Israel agar berhati-hati terhadap amnesia rohani ini. Dalam Ulangan 6 ayat 12 dikatakan di sana, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Itulah yang diingatkan Musa kepada bangsa Israel. Jangan engkau melupakan Tuhan. Di tengah kelimpahan dan kemakmuran, ketika menikmati tanah perjanjian, jangan engkau, orang-orang Israel, berpaling kepada ilah-ilah lain sehingga menyangkali Allah. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita lihat memang setelah bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka justru memberontak terhadap Allah, melupakan Tuhan Allah. Mereka justru menyembah Baal, menyembah ilah-ilah lain yang disembah oleh suku-suku asli Kanaan. Mereka lupa akan kebaikan Tuhan. Mereka menjadi amnesia rohani. Akibatnya mereka menghadapi murka Allah. Mereka masuk ke tanah pembuangan di Babel. Di sana mereka ditawan selama 70 tahun lamanya. Kenapa mereka perlu dihukum? Secara jelas kita tentu mengetahui jawabannya, agar mereka kembali berpaling kepada Tuhan Allah. Agar mereka atau bangsa Israel bertobat dari perbuatannya yang salah, yang berdosa, di mana mereka berpaling kepada ilah-ilah lain. Tanah perjanjian, tanah Kanaan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka justru mereka gunakan untuk menyembah Baal. Bukit-bukit digunakan untuk petenungan, untuk dukun dan sihir-sihir. Dan itu membuat Tuhan menjadi sakit hati terhadap bangsa itu. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, peringatan Musa ini juga menjadi peringatan bagi kita, di mana dalam kehidupan kita saat ini kita juga secara tidak sadar mungkin mengalami amnesia rohani. Sadar atau tidak, kita mungkin bisa menjadi melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika tingkat ekonomi masih berada di bawah, mungkin kita masih begitu setia dengan Tuhan. Namun ketika kita begitu diberkati dan berada pada posisi yang nyaman, kita melupakan Tuhan dan ketetapan-ketetapannya. Kita menjadi begitu mudah atau begitu gampang untuk melupakan Tuhan. Kita juga kadang-kadang sulit untuk bersikap rendah hati dan mau mengakui bahwa semua berkat dan pencapaian-pencapaian kita itu semua semata-mata adalah anugerah Tuhan. Sebaliknya, kita seringkali dengan pencapaian-pencapaian itu, berkat-berkat Tuhan yang kita terima, membuat kita menjadi sombong, bersikap egois, suka mengkritik, dan bahkan menghakimi orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, bukankah Tuhan Allah menentang orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati? Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar dari ketetapan Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel, agar kita menghindari amnesia rohani. Bagaimana caranya? Caranya adalah
waspada dengan dunia, agar kita tidak melupakan Tuhan, tidak melupakan komitmen ketaatan kita kepada Tuhan. Dengan tawaran-tawaran dunia yang ada pada kita, dengan berkat-berkat Tuhan yang kita terima, justru kita seharusnya semakin bersyukur dan semakin takut akan Tuhan, melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, serta tidak melakukan hal yang jahat. Dan ketetapan Tuhan hendaknya menjadi sebuah ketaatan kita kepada Tuhan dan menjadi gaya hidup kita. Sehingga apa yang diwariskan oleh Kristus melalui teladan yang disampaikan kepada kita orang percaya, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena Kristus Yesus telah mewariskan seluruh teladannya kepada kita orang-orang yang percaya. Sehingga kita hidup di dalam ketetapan-ketetapan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sehingga oleh karena itu nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang mengajarkan tentang bagaimana hidup untuk taat kepada ketetapan Tuhan seperti yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Kami tidak hanya dengarkan Tuhan, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami dapat menjadi orang-orang yang setia dan taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin.